Kenapa perlu pemimpin itu menghiasi diri dengan kesabaran salah satunya dan hilim? Karena kemaslahatan umat tidak akan pernah tegak apabila pemimpin selalu marah-marah. Jadi menyikapi rakyatnya, menyikapi setiap apa yang mungkin dianggap kritik, nah ditanggapinya dengan marah. Oh, tangkap, aduh, itu nggak akan pernah ada kemaslahatan itu katanya, ya. Saya bukan sedang menyinggung siapapun, Pak, ya. Saya sedang membacakan ini loh, ya. Ya kalau ada yang merasa terkena begitu ya, mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali masih pembahasannya tentang sabar ini, Pak. Sabar ya? Iya, masih sabar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadis ke berapa ini? 50. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Udah mulai tua juga nih pakainya, Pak nih. Mata saya udah habis ini. Udah mulai remeng-remeng ini. Qala, ia berkata, Qadima Uyainah bin Hisnin, telah datang Uyainah bin Hisn, fanazala ala ibni akhihi al-Hurr bin Qais. Lalu Uyainah bin Hisn ini, nah beliau ini adalah Uyainah bin Hisn al-Fazzari namanya. Beliau masuk Islam pada saat Futuh Makkah. Futuh Makkah itu peristiwa direbutnya kembali kota Makkah oleh umat Islam. Wa kana minal mu'allafati qulubuhum. Nah, Uyainah bin Hisn ini termasuk kelompok mu'allaf. Wa minal a'rab al-jafar, dan termasuk kelompok A'rabi yang cukup keras. Tanya, irtadda wa utiya bihi asiran ila siddi fa aslama fa atlaqah. Nah, jadi kita lihat kisahnya dulu di sini. Uyainah bin Hisn ini kemudian ia murtad, katanya setelah masuk Islam. Kemudian ditangkap sebagai tawanan, ya, dihadapkan kepada As-Siddiq Abu Bakar, lalu kemudian masuk Islam kembali dan dilepas. Nah, lalu datanglah Ibnu Hisn atau Uyainah bin Hisn ini ke Madinah. Lalu ia singgah di rumah keponakannya yang bernama Hurr bin Qais bin Hisn al-Fazzari. Nah, wa kana Umar, dan adalah Umar radhiyallahu anhu yudnil Hurra, li'annahu minal fuqaha. Umar ini dekat sekali dengan Hurr karena beliau termasuk fuqaha dan qurra. Qurra itu ya di kita, qurra itu jamak dari qari.
Kalau di kita disebut qori itu yang bagaimana? Yang suaranya enak. Kalau di kita mah ya, tuh, yang bisa melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu, itu disebutnya qari. Nah, padahal sebutan qari itu ya berlaku untuk orang yang paham Quran. Itu bukan hanya hafal, paham tafsirnya. Itu qari. Nah, itu termasuk al-hur diantaranya. Ya, nah kita lihat kembali ke matan hadisnya. Jadi tadi Uyainah bin Hisn ini menemui keponakannya Hur bin Qais, wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan al-Hur ini termasuk sekelompok orang yang dekat dengan Umar. An-nafar madunal asyarati minar rijal. Kalau disebut nafar dalam hadis itu menunjukkan jumlah orang di bawah 10. Termasuk juga kalau kita menemukan di Al-Qur'an kata nafar. Ya, berarti itu jumlah di bawah 10 orang. Tuh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin misalnya. Itu di surat Al-Jin ya, ada kata ayat pertamanya itu, katakan Muhammad telah diwahyukan padaku bahwa istama'a nafarun minal jin. Nah, sekelompok jin disebutnya nafar. Nah, berarti jumlahnya di bawah 10. Gitu ya, di bawah 10. Enggak dipastikan berapanya, pokoknya di bawah 10. Itu nafar disebutnya. Tapi ini enggak ada hubungannya dengan nafar awal, nafar sanima ya. Dalam haji itu enggak ada sama sekali. Beda itu mah. Ada nafar minal jin. Jadi berarti ada kurang dari 10 orang yang menjadi orang-orang dekatnya Umar gitu. Ya, orang-orang dekatnya Umar, tapi bukan orang sembarangan. Jadi penasehat bagi Umar sebagai seorang pemimpin, dan mereka adalah fuqaha, qurra, orang-orang yang paham Quran. Harusnya jadi pemimpin siapapun memiliki penasehat yang seperti itu. Ya, dulu pemimpin-pemimpin Islam itu ya, kenapa kebijakannya mensejahterakan? Karena dikelilingi oleh para penasehat, yaitu para ulama. Nah, jadi pemimpin itu sebetulnya tergantung siapa yang di dekat dia kan berarti. Kalau yang di dekatnya cukong-cukong, ya yang didengerin ya cukong itu. Nah, kalau yang di dekat dia adalah ulama-ulama, ya insya Allah akan lurus begitu. Nah, yang ada malah memusuhi ulama, wah repot lagi itu. Oke, kemudian wa kana al-qurra ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi, dan adalah para sahabat yang dijadikan teman bermusyawarah di majelisnya Umar adalah al-qurra, yaitu orang-orang yang paham Quran yang diajak musyawarah itu. Nah, termasuk salah satunya adalah Hur bin Qais, dan mereka ini katanya nih, atau khususnya Hur ini adalah kuhulan kanu au syubbanan. Oh, ini menjelaskan tentang yang kelompok tadi. Jadi kelompok yang suka diajak musyawarah oleh Umar ini, mereka itu yang pasti adalah qori-qori, yaitu orang-orang yang paham Quran. Apakah mereka itu termasuk kuhulan? Nah, apa itu kuhul? Kuhul itu adalah man zada ala salasina sanatan ilal arba'in
kelompok orang yang usianya antara 30 sampai 40 tahun. Nah, itu usianya usia kuhul disebutnya. Bahasanya dewasa disebutnya itu. Wakila min salasin wa salasin ila tamamil khamsin. Nah, dikatakan pula kuhul itu adalah usia dari 33 sampai genap 50 tahun. Nah, itu kuhul tuh ya. Kalau di sini udah banyak yang lewat kayaknya itu. usia ini ya. Sampai 50 tuh ya, kuhul disebutnya. Nah, dewasa. Nah, baik mereka ini termasuk kelompok usia itu au syubanan atau bahkan kelompok pemuda. Umar nggak melihat usia, asalkan dia punya ilmu, wawasannya cukup bagus gitu, paham Al-Quran, inilah orang-orang yang diajak bermusyawarah ya. Nah, kemudian faqala Uyainah li ibni akhihi, maka Uyainah yang tadi itu yang masuk Islam terus murtad lalu masuk Islam lagi berkata kepada keponakannya, ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir. Jadi dia ini sengaja mendekati Hur yang merupakan orang dekatnya Umar. Ponakanku, kamu ini kan punya muka nih, dekat dengan pemimpin ini. Maksudnya Umar. Fasta'zin li alaih. Tolong dong, minta izin padanya, saya mau ketemu. Wah, gitu. Ini minta izinnya tuh kepada Hur, keponakannya. Fasta'zana, maka Hur bin Qais pun meminta izin kepada Umar bahwa pamannya berarti dong ya, pamannya si Uyainah mau ketemu. Fa'adzina lahu Umar, maka Umar pun mengizinkan. Ketemulah. Falamma dakhala, ketika ia masuk di hadapan Umar, qala, langsung Uyainah mengatakan, hi ibnul Khattab. Ini kan termasuk Arabi yang kasar tadi ya, keras, kasar. Arabi itu orang Badui ya, Arab Badui kampung itu kurang pendidikan. Di hadapan Amirul Mukminin Umar, khalifah, manggilnya begitu, hei Ibnu Khattab. Mana ada sahabat lain yang berani begitu. Panggilannya biasanya ya Amirul Mukminin gitu. Jadi khalifah itu dipanggilnya Amirul Mukminin. Ini manggil nama. Ya Ibnul Khattab. Putra Al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tinal jazla. Demi Allah, engkau itu tidak memberikan pada kami pemberian yang banyak. Wala tahkumu fina bil adli. Dan engkau juga tidak memberikan keputusan pada kami dengan adil. Di hadapan Umar ngomong begitu, ya. Nah, faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'bi. Mendengar begitu langsung naluri Umar yang jawara itu keluar, Pak. Marah Umar. Ya, mendengar dia ngomong begitu dan ingin menyerangnya. Mungkin mau dipukul sama Umar. Nah, untung saja Hur tadi, keponakan si Uyainah, ada di situ dan mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin. Tuh, kan? Kalau yang ngerti manggilnya bukan ya Ibnul Khattab itu. Nah, si Hur nih manggilnya ya Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala qala li nabiyyi. Nah, Al-Hur nih paham siapa Umar dan seperti apa kepribadiannya. Umar itu, Pak, ya, termasuk orang yang sangat mengagumi Al-Quran,
Sehingga beliau ini disebut waqafan inda kitabillah. Orang yang sangat patuh dengan ayat Quran. Nah, maka ketika Hur melihat Umar marah karena kata-kata siapa tadi? Uyainah yang mengatakan, Anda ini tidak memberikan kami sebagai para mu'alaf nih, gitu kan, berarti dia ini mewakili mu'alaf dong berarti. Kami ini nggak dapat bagian yang banyak. Anda ini nggak adil. Kira-kira begitu. Marah Umar itu, hampir memukulnya. Tapi kata Hur, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berkata kepada nabinya, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Allah menyatakan, ambillah sikap memaafkan, maafkan orang, perintahkan orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Dan orang ini, wahai Amirul Mukminin, ini termasuk jahilin. Itu pamannya padahal ya. Kata Hur gitu, menasihati begitu kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, Allah menyatakan pada nabinya, maafkan, perintahkan orang berbuat baik, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ini orang termasuk orang bodoh. Udah. Maksudnya apa? Udah biarin aja. Kita nggak usah ditanggepin, orang bodoh ini. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah adanya, tidaklah Umar melewati ayat itu ketika dibacakan oleh Hur, kecuali Umar berhenti dan reda dari marahnya. Sebegitu ya. Marah besar udah. Dibacakan Quran, ya karena paham. Ya, karena paham. Kita mau yang lagi marah dibacain ayat Quran, belum tentu. Apaan lo? Gitu kali ya. Umar ini, dia kan sejarah masuk Islamnya kan gara-gara baca lembaran ayat Al-Quran surat Toha kan, yang sedang dipelajari oleh adiknya Fatimah. Langsung tertegun begitu, langsung baca tuh. Ini bukan bahasa manusia, kata Umar. Karena inikah orang Quraisy ini marah mau mengusir Muhammad. Langsung seketika saat itu juga menemui Rasulullah tuh. Menemui Rasulullah dan menyatakan Islam. Nah, maka disebut umarnya sebagai waqafan inda kitabillah, orang yang akan berhenti ketika kitab Allah atau ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Ya, jadi apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, ya, manzilatu qurra'il Qur'an wahum al-ulama al-amiluna bi ahkamih la al-mutakassibuna bitilawatih fil ma'atimi wal afrah. Aduh, disinggung di sini, Mbak. Menjelaskan tentang kedudukan qori Quran. Siapakah mereka? Mereka adalah para ulama yang mengamalkan hukum Al-Quran, bukan orang-orang yang mencari kasab, mencari penghasilan dengan mengumandangkan ayat-ayatnya di berbagai acara dan perayaan. Oh, diundang dapat amplop gitu. Nah, bukan itu katanya qori itu. Ya. Iya, emang nggak boleh gitu. Nggak boleh minta. Ya. Iya. Ya kalau dikasih mah ya nggak
usah ditolak gitu. Dan mana mungkin panitia ngundang kalau nggak ngasih makan? Ya iyalah, tapi jangan itu dijadikan kasab berarti. Ya. Artinya orang-orang yang punya karunia dari Allah berupa suara yang indah, syukuri. Dalam bentuk tingkatkan kemampuannya dengan tingkatkan dengan memahami isi Qur'annya. Bukan hanya sebatas hafal dan bagus suaranya. Gitu. Paham isinya. Sehingga ya, kalau orang yang paham itu Al-Qur'an ya, seperti Abu Bakar kalau jadi imam itu bisa nangis gitu. Karena paham, bukan sedang banyak pikiran ya. Paham isinya. Paham isinya, Pak. Nah ini qori ya. Nah di kita juga kan banyak disebut qori, ya wallahu alam, tapi ya cuma ya rata-rata cuma sebatas punya suara yang bagus. Nah, sehingga tempo hari sempat viral itu ada yang sedang baca Quran terus disawer kan. Nah, hal yang sungguh sangat ya tidak representatif lah ya. Ya, masuk kayak kebiduan begitu. Ya, mengagumi suara itu ya bagus. Itu juga bukan hanya suara, tetapi ayat Quran yang dibacanya ini yang harusnya ditafakuri. Nah, jadi kedudukan qari ini ya menunjukkan kedudukan yang mulia berarti ya. Nah makanya di kita bersyukurlah hafiz Quran sudah banyak ya. Qari mah agak jarang ya, agak susah nih cari orang untuk bisa suruh baca Quran di acara kan. Yang bagus suaranya begitu maksudnya. Ya memang Nabi juga memerintahkan zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suara kalian. Artinya yang bagus kalau baca Quran itu. Ya. Nah, jadi artinya itu karunia dari Allah. Jangan disia-siakan. Ya. Jangan disia-siakan. Kalau punya suara yang bagus, ya maka jangan arahkan anak kita yang bersuara bagus itu biar ikutan akademi apa namanya tuh? Ya, seleksi jadi biduan tuh idol itu ya, tapi justru manfaatkan dia untuk melantunkan ayat-ayat Quran. Bapak tahu Misyari Rashid ya? Ya yang kita kenal Misyari Rashid adalah seorang imam kan di daerah mana beliau di Kairo ya. Di mana? Bukan di Masjidil Haram. Walaupun kadang disuka jadi imam di sana. Tapi kan imam-imam di kita rata-rata itu mengikuti beliau nadanya. Ya, padahal awalnya Misyari itu seorang biduan. Penyanyi itu, Pak. Misyari Rashid itu penyanyi. Suaranya enak. Itu merdu. Makanya kan banyak nasid-nasidnya kan. Memang awal karirnya ya penyanyi Misyari itu. Nah mulai tertarik menjadi hafiz itu ketika temannya mengingatkan. Tuh. Kamu ini harusnya bersyukur dikasih karunia suara yang bagus. Tuh. Kenapa tidak digunakan untuk melantunkan ayat-ayat Quran? Mulai itu ya. Menghafal Quran, menjadi hafiz Quran, bahkan suaranya hampir rata-rata di setiap masjid kalau mau Jumatan itu kita dengar suaranya. Misyari Rashid. Ya, kalau dulu ada Sudais ya. Nah itu yang sekarang itu termasuk generasi sekarang itu ya Misyari.
Nah, kalau yang sering Bapak dengar, kalau yang sekarang di Masjidil Haram, yaitu Mahir Mu'aikli. Ya. Baik, itu qori-qori itu. Nah, kalau di sana ya qori jelas yang jadi imam di sana bukan cuman bagus suaranya, ya, tapi paham tafsirnya, Pak. Lalu yang kedua, taujihun lil hakim an yattakhiza bitanata khairin yujalisuhum wa yastashiruhum. Nah, ini dia. Hadis tadi ini memberikan pelajaran agar kiranya di lingkungan para pemimpin itu ada orang-orang yang bisa memberikan arahan, nasihat, yaitu para penasehat yang terdiri dari orang-orang baik, gitu, yang hadir di sisi mereka dan bisa diajak musyawarah oleh si pemimpin itu. Sehingga ketika menghadapi persoalan yang ditanya itu adalah para penasehatnya ini. Bagaimana nih? Nah, kalau orang yang paham Quran, paham syariat, tentu tidak akan keliru memberikan arahan. Ya. Nah, maka Bapak kalau misalnya jadi pemimpin di masyarakat, ya jadi apapun itu, Bapak diangkat jadi RT misalnya, nah berarti cari siapa yang paham agama di lingkungan, jadikan penasehat. Ya walaupun baru RT ya, jangan jauh-jauh dari saya ya, itu. Nah, minta nasihat, ya. Insya Allah itu. Ya nanti kalau terbiasa begitu, yang kita ajak musyawarah adalah orang-orang yang paham agama, bukan yang banyak duit ya. Yang paham agama itu, maka kita nggak akan keliru dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, ya mudah-mudahan pemimpin kita ke depan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, qimatul mustasyar bi'ilmihi wa taqwahu la bihasbihi wa kabiri sinni. Bahwa nilai orang yang diajak musyawarah itu ditentukan berdasarkan ilmu dan ketakwaannya, bukan dari hasabdu, asal sukunya dari mana, bangsawan atau bukan, juga bukan dari usianya, ya, bukan dari senioritasnya, gitu yang diajak musyawarah itu. Jadi harusnya berarti yang berada di majelis permusyawaratan, ya kan, majelis permusyawaratan katanya. Harusnya berarti yang ada di situ tuh adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bertakwa. Ya tapi kan sekarang mah enggak. Siapa yang punya modal bisa di situ. Ya, menjadi wakil rakyat. Itu asal punya modal aja, Pak. Ya, dan itu bukan rahasia lagi sekarang mah ya. Jadi kalau Bapak mau mencalonkan, kalau nggak punya modal, jangan harap ada yang mendukung. Aduh, repot nih, Pak. Lalu daruratu tahallil hakim alladhi yatawalla mas'uliyata ra'iyatil ummah bis-sabri wal hilmi wal anati wala yaghdab. Pentingnya seorang hakim, seorang pemimpin menghiasi dirinya, di mana dia ini bertanggung jawab ya terhadap rakyatnya. Menghiasi diri dengan apa? Sabar dan hilim. Sabar, menahan diri menghadapi apapun yang tidak disukai, dan hilim, tidak segera mengambil tindakan terhadap orang yang dianggap bersalah.
itu hilim. Kalau hilim dalam berinteraksi dengan sesama yang lain artinya tidak membalas keburukan orang lain walaupun kita sanggup untuk membalas. Kita dicaci orang, kita bisa mencaci balik dengan cacian yang lebih pedas, tapi tidak memilih itu, kita memilih diam. Nah, itu cirinya orang hilim. Nah, tapi kalau balik mencaci, bego, lu yang bego. Nah, berarti sama-sama bego. Jadi yang paling sering begitu ya kata-kata itu, cacian itu. Nah, jadi udah. Kalau menghadapi orang yang seperti itu, nah, ingat tuh nasihat Hur kepada Umar tadi. Wahai Amirul Mukminin, kata Allah, berpaling dari orang bodoh. Berarti ini orang-orang bodoh. Gitu aja udah ya. Ya kalau ketemu orang yang perangannya kurang baik, kita merasa tersinggung misalnya karena kata-katanya yang kasar atau dengan caciannya, maka berpikirlah bahwa dia adalah orang bodoh. Terus ya udah nggak usah dilayanin orang bodoh. Ya, kalau dilayanin berarti kita sama-sama bodoh. Sudah selesai kan? Cuma kadang-kadang kan yang mempengaruhi nih temen, cemen lu, ya, mau sediem aja digituin, aduh, nah itu dia tuh kadang-kadang. Nah, makanya punya temen nih mestinya teman-teman yang baik tadi, makanya ya, itu. Kita dicemen-cemenin tuh sama temen. Itu ketika diam saja ya diperlakukan seperti itu. Kenapa perlu pemimpin itu menghiasi diri dengan kesabaran salah satunya dan hilim? Fa inna masalihal ummati la tastaqimu ma'al ghadab. Karena kemaslahatan umat tidak akan pernah tegak apabila pemimpin selalu marah-marah. Jadi menyikapi rakyatnya, menyikapi setiap apa yang mungkin dianggap kritik, nah ditanggapinya dengan marah. Oh, tangkap. Aduh. Itu nggak akan pernah ada kemaslahatan itu katanya ya. Saya bukan sedang menyinggung siapapun Pak ya, saya sedang membacakan ini loh ya. Ya kalau ada yang merasa terkena begitu ya mohon maaf gitu. Nah, ala kulli mas'ulin wa hakim an la yataraddada firruju ilal haqqi was shawab farruju ilal haqqi fadilah. Terakhir, nah dari hadis tadi pelajarannya adalah bahwa wajib bagi siapapun yang diberikan tanggung jawab dan setiap hakim atau pemimpin agar tidak ragu-ragu untuk merujuk atau kembali kepada yang dianggap benar dan tepat walaupun itu pahit dan berat. Nah, ya. Kembali pada sesuatu yang dianggap hak dan tepat, maka kembali kepada yang hak itulah fadilah, satu keutamaan seorang pemimpin. Walaupun misalnya dia harus mengalah karena itu. Nah, tapi yang ada biasanya kan gengsi, ya, mengakui yang hak begitu. Aduh, ya memang harus ngaji ya. Ya inilah masalahnya Pak, ya. Di kita ini kekurangan itu leadership ya, para pemimpin yang paham agama. Ya kenapa? Ya karena dari bawahnya itu proses menjadi pemimpinnya yang
nggak berdasarkan keilmuan dan ketakwaan tadi. Ya, ya mau kita harapkan bagaimana? Pemimpin kalau proses dia jadi pemimpin itu ya bukan berdasarkan ya kriteria yang tadi. Ya berarti kan harus mulai dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau masyarakat memang sudah membangun itu bahwa mulai yang dipilih itu adalah yang punya karakter, punya ilmu, punya ketakwaan gitu, bukan hanya sekedar ya bukan hanya sekedar ya disebut baik tetapi padahal tidak baik. Nah itulah. Nah nggak usah terlalu ke situ Pak. Bentar lagi 2024 soalnya ini ya. Ntar dianggap kampanye lagi kita ngaji ya. Nah satu lagi nih Pak. Oh, bentar lagi ya. 4 menit lagi. Dikit aja nih. Karena ini hadis pas banget nih. Apa kata Nabi dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di afaratun. Sesungguhnya akan datang, akan terjadi setelah aku tiada, afaratun, berbagai macam tindakan monopoli. Asaratun itu artinya ada nanti akan banyak orang yang menguasai itu dan tidak membiarkan orang lain. Ya, itu ya. Sekarang seperti itu kan, wa umurun tunkirunaha, dan berbagai macam urusan yang kalian ingkari, kalian nggak suka itu. Nah, dari para pemimpin. Maka para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, pamaza ta'muruna? Ya Rasulullah, lalu apa yang kau perintahkan pada kami ketika itu terjadi? Nah, ini kan berarti untuk kunci buat kita nih. Terus bagaimana nih ngadepin kalau kita menghadapi pemimpin yang ternyata kebijakannya banyak yang bertentangan, yang kita nggak suka? Mana nih? Gulingkan, perangi, atau gimana nih? Nah, perhatikan apa kata Nabi. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallahal ladzi lakum. Kata Nabi, lakukan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai warga, sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Kalau ternyata kalian tidak mendapatkan hak itu dari pemimpin yang kalian harapkan. Kira-kira maknanya. Oh, jadi berarti jangan jadi pemberontak, Pak. Rame-rame kita gulingkan aja. Jangan. Kata Nabi, laksanakan saja apa yang menjadi kewajiban kalian. Sebagai warga, sebagai masyarakat. Ya. Terus hak kalian yang tidak terpenuhi, minta kepada Allah. Nah, kecuali kalau ya kita sudah betul-betul dizalimi dalam arti misalnya ibadah pun dilarang. Kita mau sholat itu terancam. Ya kan belum sampai ke situ Pak ya. Ya insya Allah ya, masih damailah di kita. Ya kalau kayak di India kan udah parah itu Pak. Ya, Islamofobianya di India udah luar biasa itu. Ya di kita belum sampai ke situlah. Ya, belum sampai. Nah, maka laksanakan apa yang menjadi kewajiban, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak. Itu kan artinya berarti apa? Jangan sampai jauh dari Allah, yang penting mah jaga ibadah, banyakin doa. Kan itu berarti ya? Ya udah. Makanya penuhin masjid, penuhin majelis taklim, biar masyarakatnya makin ngerti tentang agama, dekat dengan Allah, banyak doa, Allah nanti akan memberikan pertolongan. Allah yang akan menghadirkan nanti pemimpin
yang insya Allah sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Tuh gitu ujungnya ya. Jadi untuk bisa hadirnya pemimpin yang diharapkan tuh ya dari kitanya sendiri. Ayo berubah. Gitu. Berubah. Ya mudah-mudahan lah insya Allah. Itu saja tambahannya kan sudah masuk Isya. Walaupun cuma dapat 2, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat Pak ya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.